Bapak. Halo. Bagaimana perasaan Anda setelah tadi malam? Ternyata setelah Bapak capek-capek membuat tempat nobar, setelah lebih dari 90 menit ternyata timnas kalah 2-0 pula. Sakit. Sakit ya. Ya, tapi ya there always something to blame. Jujur ya, kuat sih. Kuat, memang kuat si Uzbekistan ini. Secara mental segala sesuatunya kuat. Cuma bola itu kan bundar. Indonesia kan juga punya potensi buat menang. Atau paling enggak seri lah kalau ini fair. Kalau seri dilanjut tos-tosan, kayaknya Bapak. Iya. Kalau tos-tosan ya? Ya, bisa jadi kan mengulang drama Korea Selatan. Cuman kalau pikir-pikir, mungkin kemarin perasaan Korea Selatan juga sama. Ya, kita ngerasain perasaannya Korea Selatan. Tapi prestasi sudah, prestasi luar biasa, apresiasi ya. Coach Sintayong keren, keren lah. Dari permainan semalam kira-kira ada perbedaan irama permainan enggak kira-kira ketika melawan Uzbekistan tadi malam sama ketika melawan Korea Selatan? Semuanya lah ya, semuanya. Saya melihat pelatihnya ini Uzbekistan ini jenius kalau saya lihat. Jadi dia membaca, dia mempelajari betul permainan Indonesia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Makanya Indonesia tidak dikasih mainin bola. Jadi kalau aja ada kesempatan tiki taka, habis di Uzbekistan. Maka dia lakukan pressing dan mainin long ball. Jadi ketika dia mainin long ball ke depan langsung, jadi nggak ada kesempatan, terpaksa semua pemain Indonesia mau bertahan. Jadi ini akhirnya sementara mereka menang secara fisik, secara mental. Jadi Indonesia sama sekali tidak diunggulkan, dan dia tahu betul bagaimana cara mematahkan strategi permainan tiki taka Indonesia. Dan tapi secara fisik kualitas ya apresiasi juga buat keduanya, termasuk Indonesia sampai perpanjangan waktu 100 menit ya, sampai 100-an menit itu power mereka masih luar biasa. Stamina oke ya. Stamina very oke, tapi itu Indonesia seperti bukan Indonesia tadi malam. Jadi betul-betul terbaca sekali strategi kita, dan sukses Uzbekistan ini maka saya bilang pelatihnya Uzbekistan ini jenius, dia tahu cara mematahkan permainan Indonesia. Kalau secara penguasaan bola berarti lebih banyak Uzbekistan ya, otomatis karena mereka juga menang 2 gol timbang Indonesia. Ya itu kan hampir 70-30. Ya, jadi kita nggak dikasih bola, nggak dikasih mainin bola karena itu dengan cara itu mainin long ball, sementara mereka unggul secara fisik. Nah, ketika adu bola-bola dari udara atau adu head to head secara fisik dalam perebutan bola, ya kita nggak pernah diunggulkan, dan mereka selalu mendapat bola karena mereka unggul secara fisik, kemudian visi bermainnya jelas, pressing tinggi, mainin long ball. Lah habis sudah kita. Ya kalaupun tanpa melihat gol misalnya, ya di atas kertas kita kalah kualitas, harus kita akui, itu lebih fair ya. Cuman sakit Pak. udah bela-belain kita nonton bareng, tahulah. Aduh, sampai saya malas clear up. Ini disiram-siram sekarang, bekas sampahnya banyak sekali tadi malam ini. Kan semalam sempat gol tuh Indonesia. Sempat memimpin. Kita udah seneng tuh. Udah jengkrak kita itu, udah jengkrak, udah selebrasi. 1-0, tapi ternyata setelah ngecek VAR, wasitnya bilang itu nggak gol. Nah, saya rasa apakah Bapak memiliki perasaan yang sama dengan saya? Perasaan wasit itu terlalu fokus pada VAR kalau Indonesia yang ya. Kalau Indonesia ngegolin, kalau Indonesia yang pelanggaran. Memang gitu ya kalau kita kalah itu. Cuman ya fair-fairan ya. Fair-fairan. Memang ada celah kesalahan di sana, tapi itu 0, sekian persen. 0, sekian persen itu lebay sih menurut saya. Artinya kalaupun itu tetap
dibiarkan gol, saya rasa tidak ada satupun orang yang akan memperhatikan itu ada kesalahan yang 0, sekian persen itu. Jadi di sini memang kayaknya sedikit ada tendensius apa namanya. Dan kalau kita lihat VAR-nya kita kalau di ya liga-liga Eropa Serie A atau Premier League itu biasanya mereka ada garisnya langsung kan, ada garisnya. Jadi bukan mainin angle. Nah kalau kemarin kan diputar-putar angle-nya itu. Iya. Biar kelihatan kita. Padahal kalau kita lihat mungkin sepersekian detik gitu ya. Bukan mili detik antara posisi tangan back Uzbekistan itu dengan tumit dari itu hanya bedanya sangat sedikit. Itu pun dengan menggunakan angle yang kayaknya sangat dicari-cari. Jadi mestinya itu gol, meskipun bisa saja Uzbekistan akan membalas, tapi kita pun akan puas ketika ya 2-1 atau apa itu golnya nggak ada anulir. Kemudian akumulasi apa namanya? Kartu, ketika Rizky Ridho diganjar kartu itu betul-betul pukulan dan perpanjangan waktu yang wow lumayan lama 10 menit dan 16 menit ya. Iya, stamina sekali. Apaan ini? Ya, kalau gitu. soal pelanggaran yang kapten timnas ya, kena yang saya sebutin red card, itu, si Rizky Ridho tadi itu saya sebutin itu. Itu benar ya? Memang layak atau bagaimana menurut pengamat segala urusan? Layaknya kartu kuning, kalaupun harus kartu ya. Menurut saya itu ada. Tapi kartu kuning kedua? Kartu kuning kedua. Kartu kuning kedua? Oh ya, kartu kuning kedua kemarin itu. Berarti harus puas ya? Enggak, maksudnya yang itu kan sebenarnya itu kan dia lagi nendang bola. Nggak mungkin dia mau tarik kakinya cepet-cepet kan. Iya, kalau kita lihat ekspresi. Sama seperti handball atau ball to hand to ball gitu kan. Jadi kontrol. Again, ini sama seperti apa namanya, menganulir gol yang pertama gitu. Dicari-cari celahnya, dicari-cari. Kalaupun ada benar di channel sekian, dan itu analisa psikologi kalau saya lihat yang dipakai, karena apakah ada unsur kesengajaan atau tidak ketika dia masukkan kakinya selangkah. Sementara kakinya Rizky Ridho kan begitu dia dari bola ke paha kanan lawan, baru akhirnya terjebak di kepala burung lawan gitu kan. Nah, jadi ya memang cari burung terus ini, Garuda sudah namanya. Nah, kalau kata Bapak tadi, there is always to blame. There always something to blame. Something to blame. Selalu ada yang menjadi bulan-bulanan lah kira-kira ya. Sekarang kembali lagi wasit. Bagaimana menurut Bapak setelah dicari-cari IG-nya, dikulik-kulik, ternyata ada masalah ini dan itu, dan netizen Indonesia seperti biasa menyerang akun IG ataupun media sosial dari wasit tersebut? Apakah itu adalah sesuatu yang lumrah ketika menderita kekalahan, atau itu hanya berlaku di Indonesia saja? Saya rasa hanya berlaku di Indonesia ya. Cuman itu juga bikin kita menjadi wow ya, dari sendiri bagi Indonesia. Kenapa pemain-pemain itu senang di Indonesia ya? Karena mereka auto jadi artis. Sintayong auto artis ketika di Indonesia, yang tidak, jadi apresiasi yang tidak dia dapatkan ketika di Korea. Jadi kita membawa buta tuh dukungnya. Meskipun IG itu sempat juga saya cek, itu private, terus nggak ada postingan. Apa mau dan kalau mau komen otomatis kita harus follow dulu. Iya, apa mau diserang kan gitu. Mau diserang. Jadi tapi anyway itulah apa namanya, terlepas itulah yang netizen Indonesia, kita apresiasi nasionalismenya keren, dan jangan macam-macam dengan netizen Indonesia, dikuliti habis sudah. Minta follower pun hitungan hari sudah bisa langsung jutaan ya. Oh iya, itu Indonesia, lihat tuh apa namanya, radar GP itu. Makanya kalau di Indonesia tuh bonusnya banyak gitu, dia langsung jadi artis. Tapi jangan macam-macam sama netizen Indonesia, dikuliti bro. Kata-kata penutup Bapak. Ya, ini awal kita untuk apa namanya di kancah internasional ini sudah sangat bagus. Kita sudah melaju sangat jauh, dan sekali waktu memang kita perlu jatuh agar tidak jumawa ya. Dan saya rasa tiket ke Olimpiade itu sudah kita kantongi, sudah di tangan lah. Besok kita akan antara lawan Irak atau Jepang, perebutan perunggu ya, juara. Irak versus Irak, karena Jepang menang tadi malam. Jepang menang ya. Oke, kita lawan Irak itu cincai lah. Kita menang, streak udah bisa masuk.
Dan saya rasa tiket Olimpiade itu pasti kita juara 3 dengan skor yang juga tidak sedikit. Saya optimis pembuktian lah besok kalau Indonesia itu benar-benar layak, besoklah kita buktikan. Dan ini sekali lagi ini adalah warming up, pemanasan untuk Piala Dunia nanti ya. Jadi Indonesia yakin menang di perebutan juara ketiga, perebutan tiket Olimpiade di Prancis nantinya. Oke, Oke, udah ya. thank you pengamat segala urusan sudah pagi-pagi bersiap diganggu. Sedih nyesek ya.